Ini lumpur kok sampai sini loh. Lumpur kok sampai sini. Dari atas sampai bawah ini lumpur kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di sini saya akan membagikan pengalaman lagi untuk motor ini. Motor yang kemarin asapnya kayak fogging gitu ya. Ya jadi motor ini tuh nggak ada starter tangannya, nggak mau ya. Ini dari yang punya sudah dibelikan aki ya, yang Merkopo gitu. Transformer, wes. Nanti habis keluar transformer ada merek lagi, Wiro Sableng nanti. Kayak gini Kang Bro, motor kayak gini nggak dipakai spakbor ya. Di motor ini nggak mau hidup. Jadi kita pertama-tama cek ketika motor itu nggak ada starter tangannya, terus kita mau merakit starter tangannya. Nah, terutama Matic ini agak ribet karena dia ada jalur yang masuk ke switch. Jadi switch ini sama switch ini, kalau switchnya rusak maka starter itu nggak mau hidup. Kalau motor biasa tanpa switch itu lebih enak cara pengecekannya. Oke, kita pertama-tama cek di bagian kunci kontak, on kan. Kalau di on kan, kok misalkan kita nyalakan sen hidup. Nah ini hidup ya, sennya hidup kanan kiri loh yang nyala loh, keren. Berarti arus dari aki itu sudah masuk ke kunci kontak dan dilanjutkan ke beban ya, karena lampu sen dan klakson itu sudah termasuk beban. Jadi kita nggak usah ngecek jalur antara aki ke bagian sini atau sekring-sekringnya atau apa, wes nggak usah, kecuali kita kontak tek di klakson nggak mau, di yang lain-lainnya nggak mau. Jadi kita harus ngecek jalur, cek sekring ya, pokoknya jalur dari aki yang menuju ke bagian kontak ya. Cek di kabel merah kontak, diceretin kalau ada HP-nya ya berarti udah aman. Kalau kayak motor ini ya sudah masuk ke bagian sini ya berarti sudah aman ya. Terus ketika si motor itu sudah aman, jalurnya sudah masuk ke beban, ini kan sudah masuk ke beban ya, yaitu kita ngecek bagian dinamonya. Nah, caranya gini Kang Bro, kita ngecek di bagian relay. Ini kan ada relay dinamo starter ya, ini ada relay. Jadi kita ngecek di relay, pertama-tama kita cabut dulu, kita sambungin antara kabel besar relay. Ini kan dua kabel besar ya, merah besar-besar, ini ada dua kabel besar itu dari aki ya. Ini kan dari aki merah ini set masuk ke relay ya, set sini. Terus yang satu mengarah ke dinamo ya kan. Jadi kita cek di bagian kabel ini, kabel merah ini kita jumper langsung ya. Jadi yang bagian sebelah sini dengan sebelah sini, dua kabel merah itu kita jumper langsung. Kalau dinamonya muter jer kayak gitu ya, ya kan. Kalau dinamonya muter berarti dinamonya masih bagus ya kan. Tapi kalau dinamonya nggak muter berarti kemungkinan dinamonya sudah rusak. Jadi kita harus ngecek di bagian dinamo ya, kita harus bongkar bagian dinamo. Nah, oke, untuk motor ini kita cek dulu ya dinamonya muter apa enggak. Kalau nggak muter nanti kita akan bongkar dinamonya. Kalau muter ya nggak perlu dibongkar. Oke, kita jumperin langsung di bagian sini. Nah, dinamo muter, bunyi ceret kayak gitu ya, berarti dinamo muter. Tapi kalau nggak muter ya rusak berarti dinamo. Ini kan muter cuman nggak mau hidup ya tadi. Coba saya coba lagi. Nah ini hidup, nah ya kan. Oke, berarti kan fix ya, dinamonya bagus. Kalau dia muter tapi nggak mau hidup ya berarti ada permasalahan di bagian one way dinamo. Pokoknya di perangkat di dinamo yang terhubung ke bagian krok as, entah gearnya aus atau apalah, pokoknya di bagian situ. Guys, fix. Ini motor ini kan starternya sudah hidup ya, cuman ketika ditekan tombol starter nggak mau hidup, berarti kan jalur ya. Karena relay ini kan didukung dua jalur, dua kabel ya. Relay ini kan ada dua kabel kecil-kecil ini
yang satu ke massa, yang satu ke arus ya, cuman diputus ya. Jadi kedua kabel ini tuh misalkan Kang Bro dua-duanya ini dipotong ya, tek langsung disambungin ke sini sama sini, starter dinamo akan muter kalau relaynya bagus ya. Nah, kayak gitu. Jadi dua kabel ini yang satu massa, yang satu arus, tetap salah satu dia akan bertemu massa atau arus, tergantung motor itu sendiri. Misalkan Honda pemutusnya di massa, berarti yang satu ini langsung menuju ke arus, yang satunya ke tombol dulu baru ke massa. Kalau pemutusnya di arus berarti yang satu langsung ke massa, yang satunya ke tombol dulu baru ke arus beban. Kayak gitu. Terus kita cek di bagian tombol ya. Ini kan dilangsungin kan bisa hidup, tapi ketika ditekan tombol kayak gini nggak mau. Ya, nih saya tekan nggak mau, walaupun saya tarik ini. Kalau soal standar samping ini kan sudah saya matikan, di video kemarin sudah ada. Saya tarik, tekan, nggak mau hidup ya. Yang sebelah sini juga saya tarik, saya tekan, juga nggak mau hidup ya. Oke, berarti kita cek bagian mana ya, karena ini bisa aja di bagian jalur yang mengarah ke relay itu bisa, terus switch kanan atau kiri bisa, tombol juga bisa. Jadi paling gampang kita cek di bagian switch dulu. Switchnya kita jumper atau langsungin, coba saya akan cek di bagian sini. Ini switchnya mengarah ke bagian dalam sini ya, bagian dalam sini. Yang sini coba kita cek yang sebelah sini. Oh, yang sebelah sini switchnya malah udah dipotong. Oke, saya akan coba buka dulu bagian sini. Saya akan lakukan pengecekan di bagian switch ya Kang Bro. Oke Kang Bro, ini sudah saya buka, sudah sempurna ya kehancurannya motor ini. Setelah dibuka kok nggak ada harganya ya, motor larang-larang kayak ini. Ini kalau baru ya tahu sendiri harganya ya. Ini kalau suruh beli 3 juta yo, pikir-pikir ya. Kalau kondisinya kayak gini yo, ini lumpur kok sampai sini loh. Lumpur kok sampai sini. Dari atas sampai bawah ini lumpur kok. Dan oke, langsung kita cek. Ini ada kabel, beberapa kabel yang pakai soket-soket kayak gini loh. Ini ini kabel switch, pedot malah. Nah, ini kabel switch daripada switch rem depan sama switch rem belakang ya kan, dua ini kan. Jadi kita akan coba jumper ini kan kayak gini ya posisinya tadi ya. Nah, ketika di starter gini kan nggak mau Kang Bro. Nah, ini kan nggak mau. Nah, jadi perkiraan saya sih, perkiraan analisa sementara itu kalau bukan tombol ya switchnya. Jadi kita coba bikin ini kabel ini kita jumper dulu switchnya ini ya, bisa depan bisa belakang sama aja. Pokoknya kalau udah di jumper wes sudah nggak pakai tarik, nggak ditarik lagi, jadi start ya langsung hidup. Entah itu yang di jumper depan atau belakang ya sudah nggak pakai tarik lagi. Ini untuk nyoba aja, kita jumper kayak gini ya, kita sambungin langsung maksudnya ya, tanpa melalui switch. Nah, terus coba starter. Iso Kang Bro ya. Oke, berarti motor ini sebenarnya nggak ada problem masalah pada starternya. Kayak apa ya, dinamo ya masih bagus, aki mungkin akinya aja soak atau apa, yang jelas cuman penyakitnya di bagian switch. Kalau motor Anda masih normal ya, normal ya diganti switchnya aja. Kalau motor Anda masih normal, masih bagus lah maksudnya ya, ini pun ya masih normal sih, motor kesayangannya istri kok. Ini pokoknya intinya yuk, kalau motornya masih disayang-sayang lah ya, pengen kembali ke normal lagi ya, kita ganti switchnya aja. Kalau kita ganti yang belakang yo, nariknya harus yang belakang aja, depan tetap nggak bisa karena depan rusak. Alangkah baiknya ya kalau kayak motor ini kasusnya kan ditarik depan nggak bisa, belakang nggak bisa, jadi ganti dua-duanya. Untuk switchnya, switchnya kayak iki loh Kang Bro, kilo switch. Nah ini yang nempel di rem itu loh, yang ada dua kabel itu. Yang belakang yang model tancepan,
Kalau yang depan model dibaut dari bawah gini. Nah itu switchnya. Kalau misalkan di jumper aja terus Kang Bro, ya nggak apa-apa. Tapi resiko balon lampu depan, lampu belakang akan panas. Karena lampu belakang dia akan menyala terus. Ini kan nggak pakai nyala Kang Bro. Ini motor ini khusus road race internasional, bukan sekelas-kelas nasional nih. Udah masuk road race internasional. Nggak pakai lampu belakang. Jadi memang disuruh yang punya juga nggak usah sweet-sweetan Mas. Jadi kalau misalkan dinamonya sudah bisa, itu nggak usah pakai ditarik-tarik, pokoknya pencet hidup gitu langsung kayak motor bebek biasa, nggak usah pakai standar samping gitu bilangnya. Ya jadi yo tugas saya cuman kayak gini aja jumper. Ini kalau kita biarkan yang sini, kita jumper yang bagian depan ya, sweet depan ini saya contohkan aja biar nggak setengah-setengah ilmunya ya. Itu ya sama aja Kang Bro, tetap bisa walaupun ini nggak saya sambungin ya, kayak gini aja ya, tetap bisa. Nggak iso Kang Bro. Wah ini ada yang bermasalah, ini berarti jalur untuk switch. Oh keliru Kang Bro, keliru yang saya cabut. Waduh. pedes yang sini loh kabel di dah switch iki mau iki wakeh ada kabel ono telu Kang Bro, ada 3 ini jalurnya. Pokoknya switch depan apa belakang kita jumper motor tetap hidup. Ini nggak mau Kang Bro, nggak mau, berarti udah rusak kabel salah satu jalur ini, rusak berarti Kang Bro. Nah wes gitu aja lah. Ini karena sebenarnya kenapa kok motor kayak gini kok pakai switch ya, yang masuk ke CDI itu memang dilewatin switch ya, kayak yang saya bilang kemarin. Untuk standar samping itu, misalkan standar samping ditaruh di masa ya, begitu nggak ada masa, standar dituruni ya nggak mau hidup, dan masa nanti dilanjut lagi ke bagian switch. Jadi pertama kita angkat dulu standarnya ya kan, arus masa sudah mulai masuk ke bagian switch, nggak langsung CDI, masuk ke switch, masih ditahan switch. Begitu switch lagi ditarik baru bisa starter kayak gitu baratnya itu. Cuman ini kan beda, kalau ini kan yang ditahan di bagian apa ya, relay, bukan yang CDI. Kalau standar samping kemarin kan masuk ke CDI. Guys, saya akan jumper gini aja lah, wong suruh jumper ya jumper, orang kudak ya. Nah, jadi saya tancepin lagi ininya biar ora semerawut lah. Jadi kita jumper tapi kita tancepin lagi ininya biar makin kenceng lah. Oke, kayak gitu ya Kang Bro. Wes gini. Nah starter udah bisa ya. Nah wes, di permasalahan motor ini yang jelas di bagian switch starternya. Cara pengecekannya ya tadi memang di aki dulu, akinya harus bagus ya. Kalau akinya sudah bagus, cek di relay langsung sambungin. Kalau dinamo muter ya berarti dinamo aman. Kalau dinamo nggak muter langsung buka di dinamonya aja sampai ketemu, sampai dinamonya mau muter ketika kita jumper. Kalau sudah kita bongkar, kita jumper lagi kok tetap nggak mau muter, berarti ada masalah, masih ada masalah di bagian entah itu dinamonya entah itu kabelnya ya. Kalau dinamo sudah muter langsung kita cek di bagian tombol. Kalau motor biasa wis langsung ke tombol aja, tombol ditancepin gini. Kalau nyetater dia berarti yo tombolnya yang rusak kalau motor biasa. Kalau motor matic kita harus ngecek tombol dan switchnya. Nah, yang umum terjadi di motor matic kan switchnya, makanya saya langsung ke bagian switch ya. Kalau switchnya masih belum mau hidup, kita cek di bagian tombol. Tombolnya dilangsungin, switch di jumper, tombol di jumper juga. Kalau langsungnya starter berarti tombolnya, tapi kalau switch di jumper, tombol di jumper masih nggak mau, berarti jalurnya. Jalur ini yang ke bagian
relay ataupun bisa relaynya. Kalau bingung, dua kabel relay yang kecil dipotong, satunya dapatkan masa aki dan satunya ke positif aki. Kalau dia maunya terjer berarti jalur, tapi kalau tetap nggak mau berarti relay. Terus gitu aja, mungkin segini yang bisa saya bagikan. Wes lumayan dawa videonya, lumayan bikin mumet ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat aja ya. Oke, bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala rezeki urusan, pokoknya dilancarkan semuanya lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.